Salam semangat, Bapak dan Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya, Kuswanti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Intisari dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya simpulkan sebagai berikut. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zamannya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, memberi kebebasan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Tuntunan dan arahan kebebasan yang diberikan kepada anak jangan sampai membuat anak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Anak secara sadar juga memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1.
kita gambar, serta pengetahuannya yang didapat sedikit demi sedikit berdasarkan pengalamannya. Dan pembelajaran di kelas yang saya lakukan, saya menganggap guru adalah pusat dari sumber belajar di kelas bagi murid, sehingga murid harus mengikuti apa yang akan guru sampaikan dan guru lakukan. Menurut saya, anak yang independen pintar adalah anak yang mau menuruti segala apa yang guru perintahkan dan mampu mengerjakan semua kegiatan sesuai dengan cara yang guru ajarkan. Dan anak yang menggunakan cara lain, guru anggap anak tidak memahami apa yang guru sampaikan. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi sesuai keinginan kita, melainkan murid adalah anak yang sudah memiliki garis samar dan tugas guru adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Kemudian saya menyadari juga bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar di kelas, namun siswa dapat menentukan apa yang akan mereka pelajari di kelas bersama guru. Dan kriteria anak hebat dan pintar adalah anak yang mampu menemukan ide baru dengan cara belajarnya sendiri dan dapat berkolaborasi serta berpikir kritis, berbudi pekerti luhur, dan tetap menjaga budaya bangsa. Dan pertanyaan refleksi yang terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya segera terapkan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain yaitu: 1. Merancang dan menerapkan secara konsisten pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang bersifat menuntun, bukan menuntut. Mengutamakan aspek budi pekerti, mengapresiasi segala hasil karya murid sesuai dengan tingkat kemampuan dan karakteristik cara belajar murid. Menggali dan menerapkan kembali pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Demikian refleksi dan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan.